Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Masruroh, mahasiswi PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Saya merupakan guru IPA SMPN 4 Yosowilangun 1 Atap, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 7 materi pokok klasifikasi materi dan perubahannya, submateri pokok, larutan asam, basa, dan garam. Baiklah, berikut rekaman video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kabarnya baik. Baiklah, kondisi kelas sudah bersih, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Vika. Vika kemana? Sakit. Sakit. Oke, kita doakan semoga Vika cepat sehat kembali dan bisa berkumpul dengan kita di pembelajaran selanjutnya. Baiklah, sekarang Ibu akan mereview. Kita flashback ya, kita flashback ke materi sebelumnya. Nah, masih ingat kalian tentang materi sebelumnya? Ingat. Ingat? Ya. Tentang apa? Unsur senyawa dan nyawa. Tentang unsur Senyawa dan nyawa. Baiklah, berarti kalian masih ingat ya? Ya. Oke, saya akan beri pertanyaan. Siapa yang masih ingat apa itu unsur? Ayo angkat tangan. Ya, Dini. Unsur adalah zat kimia yang paling sederhana, yang dimana semua atom sama. Senyawa adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang bisa dipecah lagi menjadi dua unsur-unsur, pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Campuran adalah sesuatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan atau pencampuran dua zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Ibu akan menampilkan dua gambar. Coba perhatikan. Gambar apa ini? Jeruk. Jeruk. Ya. Oke. Siapa yang suka makan jeruk? Saya. Banyak ya yang suka makan jeruk ya. Ya. Rasanya gimana? Ada yang manis, ada yang kecut. Ada yang manis, ada yang kecut. Asam ya. Ya. Ada yang asam. Oke.
kemudian tiba-tiba ada tetesan sabun. Tetesan sabun itu melalui mulut kalian. Nah, apa yang kalian rasakan? Pahit. Pahit. Berarti semua pernah merasakan? Pernah. Nah, rasanya pahit ya. Loh, kok bisa atau kenapa kok pahit? Nah, kok bisa pahit? Kenapa? Baiklah anak-anak, pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini materinya adalah materi yang sangat menarik. Karena apa? Karena akan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian, ya. Jadi kalian harus semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Semangat! Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, apa itu? Peserta didik dapat Oke, satu orang. Oke, Yanti. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsep sifat larutan asam, basa, dan garam. Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pendidik atau pemecahan masalah tentang sifat larutan asam, basa, garam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hari ini Ibu akan menilai kalian. Yang Ibu nilai adalah sikap kalian. Kemudian setelah sikap adalah pengetahuan kalian. Nah, yang ketiga adalah keterampilan kalian. Nah, kalau ada di sini ada keterampilan, berarti kita akan melakukan sesuatu pada pembelajaran kali ini. Nah, apa yang akan kita lakukan? Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kalian akan mengerjakan pretest dulu ya. Nah, pretest ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada materi larutan sifat asam, basa, dan garam. Oke anak-anak, keluarkan HP-nya. Bawa HP semua kan ya? Oke. Sudah? Baiklah. Ibu sudah kirim link pretest pada grup ya, pada grup kelas 7. Nah, silahkan itu dikerjakan. Sudah selesai? Nah, berapa nilai kalian? Siapa yang dapat 100? Udah aja? Baiklah, siapa yang dapat 80? Pinter. Siapa yang dapat 60? Satu-satu orang. Lainnya yang dapat berapa ini? Oke, siapa yang dapat 40? Rombongan. 20? Ada juga? 0? Tidak ada. Oke. Anak-anak, kalian sudah melakukan tes dan kalian sudah tahu nilai kalian. Nah, tidak apa-apa. Nilai kalian segitu. Nah, sekarang ibu punya sesuatu. Ibu punya sesuatu. Coba perhatikan video ya, video berikut dengan baik-baik. Dilihat. Ini betul sekarang. Nongkrong dan ngopi bareng dengan kerja setelah selesai aktivitas harian cuma melelahkan, apalagi ditemani makan yang pedas. Jadi banget kan?
aktif sama kamu. Jadi kalau bisa nikmatin momen ini lagi deh. Oke, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Sakit perut. Kenapa? Sakit perut. Terus Meminum kopi sambil memakan yang pedas-pedas. minum kopi sambil memakan yang pedas-pedas. Tadi yang bagian akhir tadi ada apa? Sakit perut. Yang sakit perut ya, dengan memegang apa tadi? Perutnya. Lah, kok bisa? Kenapa orang tersebut sakit perut? Karena makan pedas-pedas dan minum kopi. Kenapa? Makan pedas-pedas dan minum kopi. Karena makan pedas dan minum kopi. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Kenapa? Tidak ada. Berarti karena makan yang pedas dan minum kopi. Oke. Rumusan masalah apa yang bisa kalian kemukakan? Makanan apa yang boleh dan yang tidak boleh dimakan bagi penderita asam lambung? Kita akan mempelajarinya di fase eksperimen. Nah, kalian akan melakukan eksperimen. Ibu akan membantu kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama ada Irvin, ada Dini, Maimunah, dan Balkis. Kelompok kedua ada Mimi, kemudian ada Inike, ada Yanti. Kelompok ketiga ada Ima, kemudian Aurel, dan Linda. Oke. Kalian sudah duduk berkelompok. Nah, sekarang silahkan kalian yang depan memutar posisi kursinya ke belakang. Baiklah, sekarang kalian ambil alat dan bahan yang ada di belakang. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baiklah, sekarang kalian ambil alat dan bahan yang ada di belakang. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. KPD-nya. Ini KPD-nya. Silakan kalian melakukan eksperimen. Coba perhatikan anak-anak. Ayo perhatikan. Nah, dibuka LKPD-nya. LKPD-nya dibuka. LKPD-nya dibuka. Nah, di situ ada berapa bahan? 10. Ada 10 bahan ya. Ada 10 bahan yang kalian bawa. Kemudian kertas lakmusnya ada? Ada. Oke. Coba dibaca di langkah kerjanya ya. Dibaca di langkah kerjanya. Yang pertama kali kalian lakukan, buka tutupnya dulu. Setelah itu masukkan kertas lakmus merah. Dan kemudian amati perubahan warnanya. Ini nanti dulu.
diidentifikasi. Kemudian setelah diidentifikasi mana larutan asam, basa, dan garam, kalian langsung analisis ya. Ya, Bu. Nah, dari situ di LKPD kalian, di situ kan ada larutan ya, ada larutan asam, ada basa, dan ada garam. Di situ tinggal dicetak. Kalian bisa mengerjakan ini, dibuka bahan ajarnya, bahan ajar yang ada di link grup di HP kalian. Baiklah anak, ini adalah bahan ajarnya yang kalian bisa buka sendiri di HP dengan aplikasi Flipbook ya. Merah ketika dimasukkan ke dalam larutan apa saja itu di situ ya. Baiklah anak-anak, sekarang kalau kalian sudah selesai, di situ alat dan bahannya kalian kembalikan ke tempat semula ya. Data pengamatannya dan pekerjaannya silahkan dikerjakan di kertas manila ya, di kertas manilanya.
Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang waktunya presentasi. Nah, presentasi dimulai oleh kelompok 1. Kopi bersifat asam. 2. Larutan garam bersifat soda. 3. Teh bersifat asam biasa. 4. Air jeruk bersifat asam. 5. Minyak zaitun bersifat garam. 6. Obat sakit mah bersifat basah. 7. Saus bersifat asam. 8. Susu kemasan bersifat asam. Lebih keras ya. 9. Buah pisang bersifat asam. 10. Sambal bersifat Asam. Nah, sekarang, itu adalah hasil pengamatan dari kelompok 1. Kemudian dari asam, kalian sudah mengidentifikasi itu asam, basa, dan garam. Silakan kalian ketika kalian hubungkan dengan masalah di awal itu bagaimana? Di sini dijelaskan. Yang bawah, yang sakitma itu. Hikmah disebutkan sesuatu yang bersifat asam. Dan oleh karena itu harus menghindari makan dan minum yang sifatnya asam seperti misalnya kopi, teh, jeruk, saus, sambal. Sakit mah diobati dengan obat yang sifatnya basah. Baiklah, itu adalah hasil pengamatan dari kelompok 1. Nah, sekarang adakah tanggapan lain dari kelompok 2? 3? Oke, ya kelompok 2. Makanan yang harus dihindari adalah buah pisang. Oh, ada tambahan ya. Ada tambahan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Makanan yang dihindari adalah buah pisang ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan itu dilepas dan kembali ke tempat duduknya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Tidak boleh makan atau minuman yang sifatnya asam. Misalnya teh, kopi, jeruk, saus, pisang, dan sambal. Mak atau asam lambung diobati dengan minum obat hikmah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mensajikan hasil diskusi kami. Air kopi bersifat asam, larutan garam bersifat garam, teh bersifat asam, air jeruk bersifat asam, minyak zaitun bersifat garam, obat sakit mah bersifat asam. Sudah ya? Baiklah anak-anak, kalian sudah melakukan eksperimen. Kemudian kalian juga sudah mempresentasikan hasilnya. Berarti kali ini kalian akan ibu ajak untuk mengambil kesimpulan dari eksperimen yang kalian lakukan. Bahan yang bersifat asam adalah air kopi, teh, air jeruk, saus, buah pisang, dan sambal. Yang bersifat asam adalah air kopi, teh, kemudian air jeruk dan saus dan sambal. Nah, ternyata itu tadi sifat asam itu dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah melaksanakan eksperimen dan bisa mengambil kesimpulan dari eksperimen yang telah kalian lakukan. Oke, sekarang ayo kita bersama-sama mengambil kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 6 ya, ada 6. Baik, kita mulai dari yang pertama, kedua, ketiga. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Saya, Bu. Oke, ini. Asam adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen.
dini itu bahwa yang pertama adalah sifat asam itu sebenarnya asam ya. Yang kedua, kemudian dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Sifat Senyawa asam. Oke, sebelumnya tadi sudah itu. Yang pertama berarti yang kalian sebutkan pertama, yang kamu sebutkan pertama kali. Asam adalah zat yang Ya, asam adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. 1. Basa adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. 2. Basa bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. 3. Senyawa basa memiliki rasa pahit. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari asam dan basa. 2. Garam tidak mengubah kertas lakmus. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Asik. Ada yang seru, ada yang asik. Kenapa? Kenapa kok seru? Oh, karena bereksperimen. Setelah kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti kalian sudah mengerti semua ya? Baik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang asam basa dan garam. Yang pertama, identifikasi asam basa dan garam. Sifat larutan dapat ditunjukkan dengan indikator asam basa, yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa, seperti kertas lakmus. Tadi kan kalian menggunakan kertas tadi ya, yang warnanya merah dan biru, itu namanya kertas lakmus. Baiklah anak-anak, seperti tadi kalian kan sudah melakukan eksperimen. Ada menguji yang obat sakit mah. Nah, kalian dapatkan bahwa obat sakit mah itu ternyata bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Berarti kan termasuk basa. Ternyata pada obat sakit mah itu ada kandungan yang disebut dengan aluminium hidroksida ataupun magnesium hidroksida. Makanya tadi kenapa penyakit asam lambung bisa disembuhkan dengan obat sakit mah? Itu karena penyakit asam lambung itu asam sifatnya. Kemudian obat sakit mah kan mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, dari situ akan menjadi netral. Akhirnya produksi asam lambung di dalam lambung itu akan menurun. Nah, ini kita akan mengenal kata pH. pH itu adalah skala keasaman atau kebasaan. Ini ada warna indikator universal, kurang dari 3 itu merah, lebih dari 10 adalah ungu. Ini maksudnya begini. Yang pH di sini, kalau kita hubungkan kalau larutan itu asam, maka pH-nya itu kurang dari 7. Ya. Kalau larutan itu basa, maka pH-nya adalah lebih dari 7. Kalau larutan itu garam atau netral, maka pH-nya adalah sama dengan 7. Ya, itu adalah nilai keasaman dan kebasaan. Baiklah, adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ada? Ada. Tadi sudah paham. Untuk menguji kepahaman kalian, sekarang Ibu akan memberikan soal. Nah, soalnya ini Ibu berikan lewat link ya, yang sudah Ibu kirim di
grup ya. Podcast kali ini menggunakan Google Form. Jadi nilainya akan langsung muncul di HP kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang silakan dikeluarkan HP-nya dan kemudian diklik link yang sudah Ibu kirim. Di buku pada halaman 56. Nah, dikerjakan ya. Baik anak-anak, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi lanjutan dari larutan asam basa ini, yaitu pemisahan campuran ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Nah, berdoa dipimpin oleh Dini. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, karena sudah waktunya istirahat, sekarang kalian bisa keluar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.